karena nggak ada izin usaha kan, ngurusin dulu izin usaha ke RT RW kelurahan kecamatan baru bisa dapat order dari puskesmas. Iya. Untuk cetakan dari puskesmas. Kalau sekarang mah dari manapun alhamdulillah bisa karena dimudahkan dengan adanya NIB, kan NIB nasional. Bisa dari mana aja. Seperti itu. Kalau misalkan emang bulan mau serius, jualan apa kemarin? Produk apa? Ada keripik gitu sih Pak, keripik bawang, tapi itu yang musiman buat kue lebaran gitu sih. Dari sini sih tradisinya buat lebaran doang gitu. Sebetulnya itu bisa jadi kata Budia, tidak hanya untuk lebaran loh, berpeluang buat kalau keripik-keripikan mah hari-hari biasa juga orang pada makan. Pada makan, cuma dari yang bisa produksinya cuma di bulan Ramadan kan emang karena mamanya jualan sebelah kan warung tiap hari. Jadi kalau misalkan lebaran tuh justru sebelahnya tutup. Jadi kita fokus ke keripik gitu. Keripik apa sih? Keripik bawang, Pak. Keripik bawang maksudnya keripik bahannya apa, singkong? Enggak, dari tepung sama irisan bawang merah. Oh, bawang. Oh, baru dengar. Belum, iya sih. Saya baru tahu ada keripik bawang. Oh, baru tahu. Itu justru di sini juga justru baru ada. Makanya di sini tuh lumayan ini banget. Nah. Bikin seblak sama bikin keripik bawang mengganggu nggak kegiatannya? Nggak bisa dikerjain dalam satu hari yang sama sih Pak, justru karena kan cuma satu orang. Jadi bikin seblak kan itu dari pagi full sampai malam kan. Yang beli juga lumayan. Nah kalau Ramadan kan yang beli seblak kan ditutup dong kita dari, pokoknya nggak jualan tuh kalau Ramadan. Jadi kita fokusnya di keripik gitu. Produknya unik loh, karena emang saya juga baru dengar ada keripik bawang. Ini unik banget loh, kalau produk unik kayak gini biasanya bisa cepat meledak. Kayak keripik singkong mah udah ada di mana-mana, yang modern juga banyak. Kalau keripik singkong, kalau keripik bawang, nah ini nih saya saranin Wulan ikut fasilitas apa namanya, pelatihan bisnis dari pemerintah. Ini produknya unik. Kadang-kadang dosennya juga ya. Dosennya kadang-kadang asik. Pelatihan pemerintah tuh dapat infonya dari mana sih? Soalnya emang udah juga ada update sih Pak, update info-info kayak gitu tuh dari biasanya kan orang kelurahan. Soalnya orang pelatihan dari pemerintah itu dari orang kelurahan. Jadi harus emang kalau kita dapat ya satu informasi dari kelurahan, nanti informasi yang lainnya. Iya sih, pasti. Harus punya link dulu nih sama orang-orang kelurahan. Enggak juga sih, enggak perlu link, yang penting informasinya aja. Maksudnya biar dapat infonya gitu Pak, soalnya update banget, RT-nya juga kan nggak turun informasi ke bawahnya juga kan, gitu. Cobalah kalau misalkan emang mau seriusin, itu produknya unik loh, bisa jadi produk andalan tuh keripik bawang. Yang lain saya baru dengar dari luar doang datangnya. Iya ya, kirain udah pada tahu. Belum berarti ya. Ya gimana udah ngobrolnya? Bapak punten ampura Bapak. Oke, baik. Kasih dulu. Ya makasih Pak Yuda ya. Seru juga nih pembicaraannya ya. Oke, kita mulai aja dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah arsalallahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini wa kafa bi syahida asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu muhammadar rasulullah nabi ba'da ma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya, tadi ngobrolnya seru ya, dan pada on cam tuh pas kuliah kenapa jadi pada off cam nih? Oke. Tapi sebelumnya saya mau ngucapin dulu taqabbalallahu minna wa minkum ya. Syaman wa syamakum ya, semoga kemarin ya kita baru aja sebulan penuh nggak terasa Ramadan ya sudah berpisah lagi dengan kita ya, padahal rasanya kayak baru kemarin aja tuh ya. Semoga amal ibadah kita di bulan Ramadan kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, tadi saya nyimak pembicaraan teman-teman ya dari Wulandari tadi jualan keripik bawang ya dan seblak ya. Nah, ini memang
kalau dalam sunnahnya itu memang jualan ya. Nah, tapi ini ya, kembali lagi kepada teori ya. Nah, ini ketika kuliah ini kan ya mau nggak mau bicara teori ya teman-teman ya, idealnya gitu kan. Walaupun sebenarnya secara teori Islam ini sendiri ya, teori marketing ya terutama ya. Nah, tadi itu kan sebenarnya sangat berkaitan ya dengan mata kuliah kita nih sebenarnya tuh, tadi itu pembicaraan antara Bu Mbak ya, Mbak Pak Ibu apa nih Teh Wulan ya. Teh Wulan ya dengan Akang Yuda ya. Dengan Kang Yuda itu sangat berkaitan sekali dengan kuliah kita sebenarnya tentang manajemen pemasaran syariah. Apalagi pembahasan itu tentang bagaimana perilaku Rasulullah SAW ya dalam memasarkan ya, dan juga bagaimana marketing mix ya, terus juga bagaimana karakter ya. Nah, memang dalam berusaha atau berdagang ya, mau nggak mau ya, dari zaman dulu sampai zaman sekarang kita memang harus mengikuti peraturan ya tadi ya, harus punya NIB dan segala macam ya. Walaupun sebenarnya itu juga kalau dibilang bukan syarat mutlak juga, tapi itu mempermudah ya, terutama ketika akan mendapatkan dana-dana bantuan ya dari pemerintah ya, biasanya harus ada NIB dan segala macamnya itu ya. Tapi itu juga nggak sulit ya, bikin NIB itu nggak sulit ya, karena gratis ya teman-teman ya. Itu adalah syarat-syarat secara formal ya, dan itu bagaimana dalam sudut pandang syariahnya ya boleh-boleh aja sih sebenarnya kan, karena dalam hadis itu kan antum a'lamu bi umuri dunyakum ya. Dan bahkan dulu di zaman Rasulullah SAW sendiri ya, itu yang namanya semacam kayak mungkin kayak perjanjian syarat ya, itu memang sudah ada ya yang dilakukan oleh bangsa Arab ya, terutama sekali yang dibuat oleh kakeknya Rasulullah ya kalau saya Abdul Muthalib ya, itu membuat semacam seperti ya perjanjian dagang gitu ya. Nah, itu merupakan satu hal yang istilahnya fleksibel ya, selama tidak saling menzolimi, selama tidak berbau kemaksiatan gitu ya, itu diperbolehkan dalam Islam ya. Nah, tapi di sini kita ingin bahas juga mengenai bagaimana memasarkan ya. Nah, memasarkan tadi saya sangat setuju sekali dengan Teh Wulan tadi ya, memasarkan seblak ya, itu tidak di bulan Ramadan ya. Nah, itu bagus ya. Kenapa? Karena satu sisi ya, kalau makan seblak itu pasti cocoknya siang ya. Kalau makan seblak malam-malam, nah itu bisa mules perut tuh ya. Terus juga khawatirnya nanti ini kurang laku juga ya, karena orang ketika makan seblak itu kan pastinya nggak setiap hari ya kan. Kalau di bulan Ramadan terlebih lagi kan harus jaga kesehatan ya, karena itu sifatnya panas ya seblak itu ya. Nah, apalagi kalau sebelah kiri ya, sebelah kiri. Nah, jadi memang harus ada strategi ya dalam berdagang ya. Memang harus ada istilahnya itu produk itu harus ada diversifikasi produk ya bahasanya ya. Jadi ada produk yang bermacam-macam. Kalau bahasa kerennya lagi tuh don't put all your egg in one basket ya. Janganlah kamu taruh itu semua telur kamu dalam satu keranjang. Nah, maksudnya apa nih? Maksudnya ya kita harus banyak buka unit-unit usaha gitu ya. Jangan cuman fokus satu unit usaha. Tadi Teh Wulan tuh bikin seblak, bikin keripik bawang ya. Tapi tadi Pak Yuda baru tahu keripik bawang, Pak Yuda ya. Belum tahu, Pak. Tidak familiar dengan keripik bawang. Oh ya, saya udah lama juga sih tahu keripik bawang ya. Nah, itu merupakan salah satu produk ya. Nah, bagaimana memasarkannya nih ya? Nah, kalau secara teori Islam ya kan, yang mengacu pada Rasulullah SAW ya, yang dilakukan oleh Rasulullah, yaitu sifat-sifat Rasulullah ya, sidik, amanah, fatonah ya, tablik ya kan. Terus ada satu lagi ya, yaitu maksum ya, bebas dari dosa ya. Nah, itu merupakan sifat-sifat Rasulullah ya. Dan itu juga bisa digunakan untuk melakukan penjualan ya, melakukan marketing ya.
Nah, ini kalau dalam marketing mix ini di people ya, ini people ya. Jadi harus sidik ya, yaitu benar ya kan ketika. Nah, ini menariknya kalau zaman sekarang ya, walaupun nggak semuanya ya, hampir ya sebagian besar ya, hampir sebagian besar ya, mungkin ada orang ketika berjualan itu hanya mencari keuntungan ya, hanya mencari eh laba ya. Nah, tapi tidak mengindahkan tadi itu ya, nilai-nilai itu ya. Karena Rasulullah SAW itu sendiri sering berpesan ya kan, bahwa para pedagang yang jujur itu akan ditempatkan ya di surga bersama para sidikun ya, bahkan bersama para syuhada ya. Nah, kalau kita saat ini kan kita belum bisa nih ya kan jihad ya kan, belum bisa nih saat ini kita mati syahid secara jihad fisabilillah ya kan. Atau ada yang mau ke Palestina nih, boleh. Ayo, kalau yang mau ke Palestina tuh fatwa jihadnya udah ada tuh ya. Tapi kalau memang belum mampu ya kan, ya minimal kita doakan, dan juga kita ada cara lainnya, yaitu kita dengan yang berdagang ya, yaitu dengan cara jujur dalam ketika berdagang ya. Nah, itu juga akan mendapatkan pahala jihad juga ya. Walaupun itu sendiri nanti ada skala-skala prioritas ya. Nah, jadi keutamaan ya atau fadilah dalam jujur dalam berdagang ini ternyata setara dengan jihad fisabilillah juga ya, ketika memang kondisinya seperti itu gitu ya. Nah, ini memang sangat sulit ya, apalagi bagi seorang pedagang yang mengejar keuntungan ya kan, yang mana dia kalau nggak laku dia bisa nggak makan ya kan. Kenapa? Karena ya mata pencariannya dari situ ya. Dan juga amanah ya, amanah itu benar-benar bisa menjaga ya, menjaga kepercayaan orang lain, trust ya, menjaga kepercayaan orang lain. Nah, amanah ini memang sangat sulit juga ya teman-teman, ini juga kaitan dengan sidik ya, ini juga sangat berkaitan ya dengan sidik ya, amanah ini. Karena amanah ini sesuatu yang sangat yang berat ya, apalagi ketika menjadi seorang yang di pucuk kepemimpinan ya. Nah, dalam berdagang juga ya, lagi rame ini ya mengenai perang tarif nih ya kan, mengenai perang tarif yang dilakukan oleh Donald Trump ya, yaitu sebesar 34%. Nah, ini 34 atau 32? 34 ya, perang tarif ya. Nah, ini juga kaitannya juga dengan dengan marketing ya. Bagaimana dalam Islamic marketingnya nih ya, ketika berjualan ya dengan membatasi ya kan, melakukan pembatasan sekitar 34%. Nah, ini ada beberapa hal yang harus kita cermati ya ketika ini secara perdagangan internasional sebenarnya ya. Tapi nggak apa-apa, kita coba lihat dari perspektif Islamnya ya. Nah, Amerika ya, kalau kita lihat, mereka adalah negara yang katanya liberal. Ya, liberal itu artinya apa? Bebas ya. Nah, bebas itu ya seharusnya tidak ada campur tangan pemerintah ya. Seharusnya tidak ada campur tangan pemerintah dalam segala hal ya. Nah, inilah salah satu misalnya kalau dibilang itu standar ganda ya Amerika, yang katanya negara yang liberal ya, negara yang bebas gitu. Ternyata peran dari pemerintah itu sangat dominan ya kan, melakukan tarif sebesar 34% untuk barang-barang yang masuk ke negara mereka. Nah, artinya apa? Pasti akan menjadi mahal ya. Pasti akan menjadi sangat mahal, sehingga tidak bisa bersaing dengan produk dalam negeri ya. Nah, seharusnya mereka sebagai negara liberal yang menjunjung tinggi kebebasan ya, harus mereka tidak melakukan hal itu ya. Harusnya mereka justru non tarif ya kan. Ya, kenapa? Karena bebas ya kan, namanya berjualan ya bebas gitu kan. Lalu bagaimana sudut pandang Islamnya? Ya seharusnya ya tadi ya, bagaimana hal itu ya, tarif itu apakah benar-benar ada sesuatu gitu kan,
Apalagi nih yang dilakukannya si Donald Trump ini kan ada unsur-unsur apa ya kalau tuh unsur-unsur politik ya, yaitu si Amerika ini ya pemerintahnya ya. Sebenarnya Amerika ini kan mereka itu ya sangat mendukung ya kan. Dukung siapa? Zionis ya. Jadi istilahnya ada unsur-unsur sana juga. Jadi negara-negara yang katanya apa namanya eh, masih menjalin hubungan dagang ya dengan mereka ya kan. Ini istilahnya si pemerintah Amerika ini mencoba untuk melakukan apa ya negosiasi gitu ya dengan negara-negara yang apa namanya masih menjalin hubungan dagang dengan Amerika agar agak-agak mendukung Amerika lah gitu ya sebenarnya tujuannya gitu ya. Nah secara Islamnya itu ya seharusnya kita harus punya semacam izah ya harga diri ya kan. Kalau memang Amerika mau naikkan tarif 34% ya terserah ya kan. Kalau perlu putuskan hubungan dagangnya sekalian dengan Amerika ya kan. Lagi pula Indonesia itu nggak kekurangan satu apapun gitu ya. Kita dari segi apa namanya konsumen rakyat kita banyak. Indonesia itu ada 280 apa udah 300 juta jiwa ya itu udah banyak kan. Produsen itu nggak kalah Indonesia itu wah nomor satu loh. Kalau memang mau fair-fairan ya produk Indonesia itu bukannya kita ujub, bukannya kita takabur, itu nggak ada yang bisa ngalahin. Contoh ya, bola ya, atau bola teman-teman, bola ya. Tahun 2002 ya, bola buatan Ciamis, nggak salah tuh yang daerah produksi sepatu tuh, daerah mana tuh? Yang Cibaduyut ya, ya Cibaduyut ya. Nah, tahun 2002 bola produksi khususnya dari Cibaduyut kan salah ya Cibaduyut itu udah bisa mengalahkan produk Nike dan Adidas ya. Nah produknya orang-orang kita yang di daerah Cibaduyut sana nggak salah ya itu produknya sudah bisa mengalahkan produk Nike dan Adidas. Hanya saja kita ini kadang-kadang kurang pede teman-teman ya sehingga sering sekali ya produk kita itu diklaim ya biar kenapa biar apa namanya biar laku gitu kan kadang-kadang mohon maaf ya bukan bukan kasar ya bodohnya lagi kita tuh kadang-kadang udahlah kita ngasihnya produk mentah diolah di luar negeri cuman sedikit doang kadang-kadang cuman packagingnya doang ya terus atau berubah merek ya kita jual ke mereka murah kita beli ke mereka mahal. Nah itu juga kadang-kadang menjadi apa ya kalau dibilang tuh PR banget tuh buat orang Indonesia tuh ya kan cuman gara-gara packaging cuman gara-gara apa sih hal-hal yang remeh gitu ya ketika dibalikin lagi ke Indonesia itu dengan harga yang berlipat-lipat padahal itu bahannya juga ada dari Indonesia juga gitu ya padahal tuh bahan-bahannya juga dari kita-kita juga ya kan. Nah tapi kalau orang kita yang bikin ya itu kadang-kadang ya dianggap sebelah mata lah gitu ya dianggap remeh ya, itu satu ya apa namanya eh yang menjadi kesulitan ya dalam marketing ya kan kadang-kadang tuh kita ya dari sisi kitanya orang Indonesia nih kalau made in Indonesia tuh kayak nggak pede gitu ya padahal ya kita tuh nggak ada apa ya kalau bahasa kaburnya tuh kita tuh nggak ada jelek-jeleknya gitu loh ya produk Indonesia tuh bagus semua ya nggak ada yang jelek gitu loh cuman masalahnya tuh kitanya aja nggak pede kan terus juga kadang-kadang kita udah keseringan menjadi bangsa yang konsumtif gitu ya jadi kadang-kadang jadi mati ide gitu ya menjadi apa namanya kalau bahasa anak gaya ini apa zaman sekarang itu mati gaya gitu kan. Nah mati gaya tuh biasanya kalau nggak bawa HP ya mati gaya ya mat gay ya kan. Nah kita ini kadang-kadang menjadi mat gay ya kan mati gaya gara-gara apa gara-gara produk kita sendiri padahal produk kita tuh bagus ya nah, padahal produk kita ini nggak ada jelek-jeleknya. Nah ini kan sebenarnya kalau kembali lagi pada konsep Islamnya ya itu seharusnya kita nggak boleh seperti itu ya kan apa sidik amanah fatonah ya kan cerdas ya cerdas sama arti apa dalam memasarkan ya kan dalam kita menjual ya. Nah kita juga harus apa namanya cerdas dalam mengarahkan seseorang itu agar
agar bisa membeli produk kita, ya kan. Nah, ini kalau teman-teman pernah ikut pelatihan-pelatihan marketing ya, itu banyak sekali ya ilmunya dalam memasarkan, dalam artian bagaimana memasarkan suatu produk secara cerdas ya. Nah, yaitu kita tidak boleh menyangkal konsumen ya. Nah, justru ada namanya itu tekniknya itu menyamakan sepatu ya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW yang ketika berdakwah. Nah, ketika berdakwah. Ini lagi-lagi saya mengaitkan ya dengan ilmu komunikasi. Ini karena ilmu marketing ini ya ilmu komunikasi sebenarnya ya. Nggak akan lepas ya dari ilmu komunikasi. Yang pastinya ini juga barang yang dijualnya ada barang-barang yang halal ya teman-teman ya, bukan barang-barang yang bukan barang yang haram ya. Nah, ini bagaimana Rasulullah SAW itu ketika berjualan ya, sama ketika berdakwah ya, itu sangat cerdas sekali. Itu pertama bagaimana bisa menjunjung wibawa ya si konsumennya itu, ya kan? Atau target bahasa aktivisnya itu target dakwahnya gitu ya. Ya itu pertama menempatkan si konsumen ya. Apabila si konsumen itu dia punya idola ya. Si konsumen itu punya idola, itu idolanya itu dikedepankan ya, dikedepankan idolanya ya. Nah, itu ketika Rasulullah SAW ya, ketika setelah ada penolakan ya dakwah di Taif ya, beliau masuk ke dalam sebuah kebun ya, ternyata di kebun itu ada seorang budak ya bernama Adas gitu ya. Nah, itu Adas itu ternyata adalah mengikut agama Nasrani dan sangat kenal dengan nabi-nabi terdahulu. Jadi Nasrani ini masih dekat sekali ya, masih kalau dibilang itu mungkin ya, kalau dibilang sebenarnya itu Islam ya kan, karena semua nabi itu kan bawa agama Islam ya, cuman namanya jadi ganti gitu kan. Nah, ya pokoknya si Adas ini dia masih menguasai kitab-kitab Injil yang asli lah ya, kitab-kitab Injil yang asli ya. Nah, dia tahu tentang Nabi Yunus ya kan, sehingga Rasulullah SAW itu mengatakan, apakah kamu itu kenal dengan Yunus bin Matta? Ya, itu adalah Nabi. Nah, Rasulullah mengatakan saya ya Yunus bin Matta dan saya adalah sama-sama seorang Nabi ya. Nah, begitu mendengar itu ya kan, maka Adas itu langsung memeluk agama Islam ya. Nah, ada kata-kata yang menarik ya yang diutarakan oleh Rasulullah SAW, yaitu mengatakan Yunus bin Matta dan saya ya. Nah, secara keutamaan ya, secara dibilang tuh derajat ya kenabian ya, antara Nabi Yunus dengan Rasulullah itu Rasulullah paling tinggi ya. Tapi di situ Rasulullah SAW itu menempatkan Yunus bin Matta itu di nomor satukan gitu ya. Kenapa? Karena ini untuk mengait hati ya, untuk mengikat hati lawan bicaranya ya, mengikat hati konsumennya. Nah, ini kita kalau mau mengikat hati ya konsumen kita ini kan nih ya, kita istilahnya itu dahulukan yang menjadi mungkin hobinya konsumen ya, mungkin idolanya konsumen selama tidak berbau kemaksiatan ya, juga tidak berbau dosa ya. Itu nggak ngapa ya teman-teman. Misalkan nih Pak Yuda nih, misalkan nih ada konsumen datang ya kan, ternyata konsumen itu sangat suka misalkan makan coklat gitu ya kan. Makan coklat itu halal ya, yang pasti coklat yang halal ya. Nah, apa tuh Pak Yuda ngobrolin tentang coklat, ini Pak coklat gini gitu kan. Nah, sehingga pasti konsumen itu merasa nyaman. Jadi istilahnya carilah persamaannya ya. Ini salah satu cerdas itu ya, Fatona itu adalah si penjualnya ini ya dengan si
apa namanya, lawan konsumennya ini ya, lawan bicara ini, konsumennya ini, dia mencari kesamaan-kesamaan. Nah, jangan coba sekali-kali ya mencari perbedaan dengan konsumen, karena itu akan bisa memecah hati ya kan kita dengan konsumen. Nah itu bahaya tuh. Oke, kalau misalnya kita udah nggak butuh konsumen sih nggak apa-apa lah ya kan. Misalkan kita memang udah usaha kita mau tutup nih, bodo amat lah konsumen gitu kan. Tapi nggak gitu juga ya kan caranya ya. Nah, caranya adalah tadi itu ya kan, kita mengikat hati konsumen, carilah persamaan-persamaannya ya kan. Kayak Pak Yuda nih, Teh Wulan ya tadi ya, yang jualan apa seblak dan keripik bawang ya kan. Nah, itu pastinya akan mencari apa namanya persamaan-persamaan dengan apa namanya konsumennya ya, sehingga apa bisa mengikat hati kan. Jadi satu akan muncul konsumen-konsumen yang loyal ya kan. Nah, misalkan nih keripik bawang ya kan. Keripik bawang itu kan nama produk ya. Nah, karena si konsumennya itu udah kebiasa apa namanya keripik bawangnya Teh Wulan ya kan, sehingga si konsumen itu mengatakan keripik bawang itu adalah keripik Wulan gitu kan. Oh, keripiknya Wulan gitu ya. Nah, teman-teman tahu ini nggak, odol? Tahu odol ya? Odol tahu ya? Tahu, Pak. Nah, odol itu sebenarnya nama apa sih? Merek pasta gigi. Nah, pasta gigi yang asli itu kan pasta gigi ya. Nah, odol itu sebenarnya bukan nama ini loh. Odol itu adalah nama produk kayak Pepsodent ya kan. Terus Ciptaden ya. Dulu tuh ada namanya odol. Karena ketika itu orang sudah terpatri pikirannya kalau yang namanya pasta gigi itu adalah odol ya. Memang mungkin ketika itu baru satu kali ya produknya cuma odol doang ya. Sehingga orang lebih sering mengatakan kalau mau sikat gigi, odol mana ya odol? Padahal dia pakainya Pepsodent ya kan. Padahal pakainya Ciptaden, padahal dia pakainya Formula. Dia nggak bilang Formula mana ya Formula gitu kan. Dia nggak bilang Pepsodent mana ya Pepsodent. Dia nggak bilang Ciptaden mana ya Ciptaden. Tapi dia bilangnya odol. Padahal odol itu udah lama nggak ada ya kan. Adanya ojol. Keren lagi ya. Nah, eh, kenapa? Karena tadi itu hatinya sudah terikat dengan nama odol ya kan. Dengan nama produk yang sudah biasa. Nah, ini juga nih ya kan Pak Yuda ya kan. Pak Yuda kan punya bisnis apa namanya percetakan ya kan. Nah, sehingga kalau orang konsumennya Pak Yuda nih udah biasa apa namanya udah percaya sama Pak Yuda ya kan. Sehingga apa? Kalau dia bilang percetakan apa namanya spanduk ya. Orang kan bilang percetakan itu aja tuh percetakan Yuda aja tuh ya kan. Nah, karena udah biasa tuh ya. Sehingga setiap orang ngelihat spanduk, nah, ingatnya Pak Yuda ya. Ngelihat banner, ingatnya Pak Yuda. Segala macam pernyataan karena hatinya udah terikat dengan Pak Yuda, ya ingat Pak Yuda aja gitu kan. Kalau ngeliat wah, sehingga apa? Yang namanya marketing ya kan, itu kan berjalan secara sendirinya ya. Nah, kenapa? Karena tadi itu hatinya udah keikat sama kita. Nah, karena kita sudah apa namanya mengikat hati mereka dengan kita, sehingga mereka menjadi marketer kita secara otomatis ya. Nah tadi itu kan Teh Wulan juga kan keripik Wulan itu enak tuh keripik Wulan pada keripik bawang ya kan. Nah jadinya orang itu nggak perlu lagi kita apa ya dogma ya kan, nggak perlu lagi kita doktrin ya kan. Nah mereka kan terdoktrin sendiri ya kan. Kenapa? Karena dengan mengikat hati ya kan, dengan cara-cara yang cerdas tadi ya kan, kita muliakan apa namanya konsumen kita ya, kita apa namanya samakan frekuensinya sama, itu hal yang masih halal ya, yang masih baik ya kan, nggak apa-apa gitu ya, nggak mengapa. Nah, itu isidik amanah fatonah tablik ya, menyampaikan. Nah ketika kita jualan yang penting itu tablik ya kan, komunikasi ya. Kalau jualan tuh diem-dieman aja ya nggak bakalan laku ya kan, butuh yang namanya tablik ya. Nah, tablik ini menyampaikan ya. Nah, makanya ada namanya jamaah tablik ya, jamaah yang selalu menyampaikan ya kan, selalu mengajak ya. Nah, mengajak kepada yang benar ya.
Nah, ini juga nih dalam berdagang itu kan tablik ya kan. Kalau nggak tablik jualan ya nggak akan laku ya kan. Emangnya pakai kebatinan kan enggak juga ya kan. Pasti orang butuh penjelasan secara rinci. Nah, ini dengan cara tablik tadi itu menyampaikan ya kan dijelaskan. Pak Yuda punya apa namanya usaha spanduk ya kan, punya usaha spanduk. Harus jelaskan kan spanduk ukuran sekian, tinta warnanya apa ya kan, harganya sekian ya kan. Nah, terus bahannya apa ya, terus berapa lama dikerjakan ya kan. Nah, itu semua kan orang harus tahu tuh. Bikin apalagi kartu nama ya. Nah, itu kan semuanya sebenarnya tablik menyampaikan ya. Itu semuanya kita memberikan penjelasan-penjelasan ya, memberikan apa namanya ini ya rincian-rinciannya ya itu namanya tablik ya. Teh Wulan juga ya kan punya usaha seblak ya kan. Nah, terus juga punya keripik bawang ya. Nah, harus jelaskan. Ini keripik bawang ini dia punya kandungannya apa aja tadi kan tepung ya, bawang ya kan. Lalu dijadikan keripik ya. Nah, itu adalah apa namanya? Penjelasan-penjelasan yang sifatnya tablik ya. Atau teman-teman yang lain nih ya. Teman-teman yang lain misalkan apa punya apa namanya? Punya usaha ya. Nah, itu juga harus tablik ya kan. Harus dijelaskan ya. Ini ada 3 orang nih, Andani, Andiani, Devi, Mustamian, Fazid. Ini siapa nih? Gitu ya teman-teman ya. Kok saya jadi teringat yang terakhir kita kemarin pas lagi offline itu ya. Bener nggak? Offline ya. Kemarin siapa tuh yang apa namanya? Yang ke bawah ngimpi. Ke bawah ngimpi apa ke bawah apa tuh? Ketemu sama gurunya itu siapa kemarin? Teh Wulan. Maksudnya kemarin Teh Wulan ya. Yang apa, Pak? Kemarin pas hari Sabtu kemarin tuh siapa temennya yang cowok, yang laki-laki, yang ke bawah ngimpi itu sama gurunya itu. Imam, Pak. Imam, iya. Pak, Imam. Oh Imam ya. Oh iya Ya. Devi sama ini ada yang lain. Gimana Imam? Mana si Imam? Imam apa nih? Imam Sugianto. Udah ngunjungin gurunya belum? Ya, Pak. Udah ngunjungin gurunya belum? Belum, Pak. Ya, kunjungin lah apalagi nih masih suasana lebaran ya. Iya, Pak. Lagi pergi umroh, Pak, gurunya, Pak. Oh, lagi umroh. Iya. Yang umroh kamu? Enggak. Oh, gurunya. Lagi umroh. Gurunya lagi umroh. Oh. Iya, Pak, lagi umroh. Karena apalagi sering umroh gitu ya, itu doanya mustajab itu. Kamu deketin lah orang-orang yang sering umroh, minta doain ya, deketin ya. Iya, Nah, itu beliau kan repot ini. iya. Di WA aja kan kalau udah kenal baik kan enak tuh ya. Nah, ini juga apa namanya teman-teman yang lain ya kalau misalkan ada teman atau mungkin guru atau mungkin apa gitu ya kalau lagi umroh itu ya minta doakan ya doakan juga kan kita bisa ke sana juga gitu kan. Nah oke nggak apa-apa ya out of the box sebentar ya intermezzo ya. Soalnya keingetan tuh kemarin tuh ya pas lagi apa namanya ngajar kemarin ya itu ada apa namanya konsultasi khusus ya ada yang curhat ya ada yang apa namanya ini apa namanya mengadukan permasalahan yang lain. Oke
tadi ya, jadi kembali lagi ke laptop ya. Dalam marketing Islam ini ya, Islamic marketing ini, tadi ya kita mengacu pada bagaimana sifatnya Rasulullah SAW ya, yaitu sifat-sifat karakter Rasulullah ya, yaitu sidik, amanah, fatonah, tablik ya. Nah, satu lagi sebenarnya ada maksum ya. Kalau maksum itu ya ini adalah hanya ada dimiliki Rasulullah, yaitu bebas dari dosa ya. Kalau kita kan ya siapa yang mau ngejamin ya kan? Nah, tadi itu ya sidik, amanah, fatonah, ya tablik ya, itu harus kita gunakan dalam berjualan ya, bagi yang punya usaha ya, dan juga mungkin bagi yang melakukan usaha yang lain juga ya, menjadi karyawan kah atau menjadi pegawai gitu ya, itu juga harus digunakan juga gitu ya. Nah, sifat-sifat itu adalah sifat-sifat yang menjadi dasar ya, menjadi dasar dalam segala hal ya, terutama dalam berdagang ya. Kenapa sih kok berdagang? Karena berdagang itu adalah sunnah Rasulullah, dan juga rezeki ya katanya, yang paling besar itu dalam perdagangan ya. Kenapa? Karena memang berdagang itu berat teman-teman ya. Jadi ibaratnya tuh kalau kita berdagang itu seperti ikan yang dilepas di lautan ya. Jadi kita harus nyari sendiri ya. Kalau berdagang itu jadi kita tuh benar-benar nyari sendiri. Beda dengan karyawan ya. Kalau karyawan itu ibaratnya kayak ikan dalam akuarium ya. Nah, kalau di akuarium itu kan ada enaknya kan. Kalau si pemiliknya itu lagi care ya kan, udah tuh kasih makan ya kan, tepat waktu ya. Terus airnya selalu dibersihkan ya kan. Tapi kalau pemiliknya lagi nggak care ya, kalau perusahaannya ini lagi nggak care sama kita nih, udah ya kayak ikan di akuarium aja ya kan. Air sampai dekil ya kan, sampai hitam air itu nggak diganti-ganti sampai ikannya pada mati ya kan. Sama tuh kayak gitu ya kan. Nah, kalau kerja di di perusahaan, kalau pemiliknya lagi care, kenceng tuh kasih bonus, gajinya tepat waktu, bahkan lebih dari waktunya ya kan. Kasih apa lagi, tunjangan-tunjangan ya. Tapi kalau pemiliknya lagi nggak care, nah udah gajinya telat ya kan, boro-boro bonus ya. Terus juga kadang-kadang kebersihan ininya, gedungnya nggak dirawat ya. Nah, semua hasilnya diambil sama bosnya ya kan. Nah, udah selesai deh kita tuh nasibnya tuh kan, udah kayak gitu ya. Nah, jadi kayak ikan di dalam akuarium tuh ya. Nah, tapi kalau berdagang, wah kita benar-benar harus cari sendiri nih ya. Harus benar-benar bisa menghasilkan keuntungan sendiri ya, dengan cara apapun. Tapi kalau udah terbiasa malah enak nih, apalagi kalau misalkan sudah punya banyak pelanggan ya, kayak Pak Yuda ya, terus juga Teh Wulan ya kan, yang jualan nih. Tuh kalau udah punya pelanggan tuh udah kayak passive income aja tuh ya kan, datang ya kan. Nah, tapi lagi-lagi harus ditingkatin lagi nih ya passive income-nya ya. Tiap sebulan sekali deh pokoknya ada nih dari dari si A nih mesen spanduk, mesen kaos kah atau apa gitu ya, yang berkaitan dengan dunia percetakan ya kan. Nah, itu udah jadi passive income sendiri, jadi kayak datang sendiri tuh ya. Nah, itu kalau udah kayak gitu udah enak tuh ya, udah kayak gitu ibaratnya udah kayak karyawan juga ya. Tapi enaknya kalau karyawan itu kan dia nunggu ya kan. Tapi kalau kita enggak, kita yang ditunggu sama dia ya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya, dalam marketing ya secara Islam itu ya, kita harus mengacu pada Rasulullah, karena Rasulullah itu adalah suri tauladan ya, suri tauladan yang benar-benar sempurna ya untuk dicontoh ya. Kita nggak bisa mengacu pada siapa nih, misalkan pada artis siapa gitu kan. Wah, jangan ya. Kenapa? Karena ya mereka itu banyak sekali ya kekurangannya ya. Jangan sampai kita itu salah dalam mengambil idola ya. Oke lah, kalau memang Rasulullah kita merasa ketinggian, ambillah para sahabat Nabi ya. Bagaimana Abu Bakar As-Siddiq berdagang ya, bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berdagang ya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu,
berdagang, bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu berdagang, bagaimana Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu berdagang, bagaimana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu berdagang ya. Nah, itu kita harus perdalam tuh seharusnya tuh. Ini sebenarnya menarik ya teman-teman ya. Apa yang ada pada generasi awalun itu belum banyak yang mendalami ya. Tapi lagi-lagi sebenarnya Barat ya itu sudah banyak sekali mengambil konsep-konsep Islam, cuman dikapitalistikkan oleh mereka ya. Nilai-nilai Islamnya mereka buang, cuman nilai-nilai yang sifatnya materi-materi itu mereka terapkan ya. Mungkin Sabtu kemarin ya saya juga sudah menyampaikan ya kan. Jadi kemarin tuh siapa tuh Ustadz siapa lupa saya namanya, dia ngikutin sebuah seminar ya. Ya tahu seminarnya itu ujung-ujungnya ya mengenai sifatnya sahabat, yaitu dia memaafkan semua orang yang dia kenal ya kan sebelum dia tidur ya kan. Jadi tuh Barat itu sendiri sebenarnya dia udah ngambil beberapa konsep secara Islam, tapi mereka tidak mengambil namanya dan juga tidak mengambil nilai-nilai ketuhanannya. Nah, itulah ya kekurangannya dalam teori-teori Barat yang berafiliasi ya dengan konsep-konsep individu ya kan, konsep-konsep kapitalis ya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Oke, ada yang mau didiskusikan Pak Yuda, Teh Wulan, Mustamian, Nurul, Fauzia, Adityo, Andiani. Ini 3 orang, 4 orang. 4 orang ya. Andiani, Devi, Mustamian, dan Fazid. Oh, ini Devi ada juga nih. Ihsan, Novita, Imam Sugiyanteng. Ini Imam Sugiyanteng namanya. Kira Imam si ganteng. Ramadan Adi Nugraha, Usep Gunawan, Dias Ahmad Mualim, terus Muhsinan, Mahdi ya. Nah, ini Mahdi ini biasanya gambarnya Satria Baja Hitam nih. Lalu aja Pak. RX ya. Satria Baja Hitam RX nih biasanya Mahdi nih. Pak, bener Pak. Itu asli kamu yang itu atau anak kamu yang masukin? Gimana Pak? Itu asli kamu yang jadiin itu. Pak? Jadiin apa gambar itu kan atau anak kamu yang sebenarnya masukin tuh? Oke, ada yang mau didiskusikan Iyalah, kah? Pak. Kan bukan anaknya Pak itu. Oh, ini anaknya. Gimana teman-teman? Pak Yuda? Iya Pak. Murid itu siapa Pak? Suaranya kecil banget Pak Yuda. Iya, ini ada tulisan internet unstable katanya. Lagi kurang bagus kayaknya. Oh, ini ya. Emang nih Sinyalnya kurang baik. cuaca juga mempengaruhi ya teman-teman ya. Kadang-kadang kalau lagi mendung-mendung gini tuh internetnya kurang bagus ya. Bandung hampir tiap hari hujan sekarang Pak. Iya, Jawa Barat nih. Jawa Barat lagi mendung terus ya. Tahu deh kalau yang Jakarta nih ya. Oke, sebenarnya ini menarik ya teman-teman ya. Karena orang ketika berjualan itu bahkan yang dalam teori Barat ya, atau mungkin ya jangan teori Barat, mungkin kita juga tuh kadang-kadang kayak gini kan, ngapain sih urusan bisnis bawa-bawa agama gitu kan? Agama tuh di masjid aja gitu kan. Ngapain sih bawa-bawa akhirat segala gitu ya? Ya kalau situ jujur ntar nggak akan untung. Nah itu kan banyak tuh ya. Apalagi ada istilahnya itu apa? Jangan kan yang
jangankan yang halal ya, yang haram aja susah. Nah, itu kan istilah-istilah kayak gitu tuh sering tuh yang apa namanya, yang beredar ya kan di lingkungan kita ya kan, sehingga seolah-olah tuh kalau sudah berdagang ya banyak hal-hal negatif gitu ya, kayak berbohong ya kan, terus apalagi bersumpah palsu ya, terus eh ya intinya targetnya cuma naikin laba lah gitu ya. Nah, itu kan seharusnya ya kita minimal ya, minimalisir lah ya, atau mungkin menghilangkan ya. Nah, jadi dalam berjualan ini seorang muslim dengan yang non muslim ya atau orang kafir ya itu harus berbeda teman-teman ya. Nah, kemarin saya dapat ini tuh video apa namanya bagus ya. Video produk kayak ayam ayam goreng gitu, ayam fried chicken gitu ya. Nah, cuma namanya itu Meka Fried Chicken kalau nggak salah. Itu di daerah Jakarta Barat. Nah, itu bagus tuh. Karena dia usahanya itu ya berbeda, benar-benar berbeda dengan usaha yang dilakukan oleh orang-orang kafir gitu ya. Pertama, ya kan dia tidak berafiliasi bebas dari afiliasi Zionis ya. Jadi produk-produknya itu benar-benar tidak ada produk Zionis yang masuk ke dalam pembuatannya ya. Terus dia mensupport Palestina ya. Terus yang ketiga yang gak kalah pentingnya adalah ada azan ya ketika waktu sholat. Dan yang keempat itu sudah ada azan diingatkan lagi si konsumennya itu untuk sholat berjamaah. Wah, mantep banget ya kan. Nah, itu menurut saya tuh bagus banget. Ini apa ya? Khas banget gitu ya. Karakter banget ini usahanya nih. Jarang-jarang orang punya usaha kayak gitu ya kan. Karena kenapa? Karena kadang-kadang ya kita nih ya kan. Apalagi yang bisnis makanan nih. Nah, nih Teh Wulan nih ya. Yang punya bisnis makanan nih. Ini sebenarnya dakwah yang paling gampang itu bisnis makanan ya kan. Kenapa? Karena orang itu pasti makan ya kan. Nggak mungkin orang itu nggak makan. Nah, ada lagi contoh lagi dulu itu saya waktu masih di daerah Ceger ya. Itu ada jualan mie sapi ya, tapi yang punya itu orang muslim ya. Nah, itu ada hadisnya ya. Hadisnya itu tentang apa dan makanlah kalian secara apa berjamaah gitu. Jadi ada tuh hadis makan secara bersama-sama gitu kan. Nah, itu kan sebenarnya apa? Itu kan sebenarnya marketing juga ya kan. Menyuruh orang agar kalau makan di sana itu bareng-bareng gitu loh. Ya, kalau bareng-bareng kan banyak ya kan. Kalau banyak berarti kan dia cepat laku ya kan. Nah, jadi dia itu ngajaknya itu dengan menggunakan hadis itu bagus, menurut itu bagus ya. Karena sebagai seorang muslim itu kita harus ya menampakkan itu ya kan, terutama ketika bisnisnya itu bisnis makanan. Belum lagi nanti ada apa baca doa makan ya kan sebelum makan. Ya, itu boleh juga tuh ya kan dikasih apa namanya misalkan tentang doa makan ya. Makanlah dengan tangan kanan ya. Nah, itu masukin aja tuh ya hadis-hadis ya kan. Apa namanya pada baik itu di kardus makanan yang kita jual ya ataupun mungkin pada toko atau tempat ya kita jualan ya. Nah, itu nggak apa-apa masukin aja. Atau Pak Yuda nih misalkan nih di tempat percetakannya. Nah, setiap waktu sholat itu pasang aja alarm atau mungkin ada muazin khusus ya atau mungkin ya Pak Yuda sendiri ngingetin siapa baik itu karyawannya ya atau mungkin konsumennya ya untuk apa sholat gitu ya. Nah, karena ada tuh seorang ustadz ya. Saya mungkin udah pernah cerita ya ketika offline kemarin. Itu dia ketika kedatangan apa namanya nasabah ya. Kedatangan nasabahnya nasabah investor teman-teman ya. Bukan nasabah pembiayaan, nasabah investor. Datang pas menjelang waktu sholat zuhur ya. Udah datang nih ya. Nah, ternyata gak lama kemudian azan ya. Nah, begitu azan kata teman saya gini,
mohon maaf Pak, sudah azan gitu ya, saya mau sholat dulu secara berjamaah. Bapak kalau memang tertarik dengan dengan usaha yang ada di sini gitu kan, Bapak boleh tunggu gitu. Bapak boleh tunggu, tapi kalau Bapak memang merasa terganggu ya dengan saya ini sholat dulu, saya tinggal sholat karena ini yang datang ini orang kafir nih ya, tapi pengen investasi ya. Investasi di mana? Di bank syariah ya. Boleh nggak sih orang kafir investasi di bank syariah? Boleh teman-teman ya, karena yang haram itu bukan zatnya ya. Nah, akhirnya apa? Begitu selesai sholat, ini si orang kafir itu malah bilang gini, Pak, saya setuju dengan Bapak. Ya. Saya tanda tangani MOU ini ya, investasi ini, saya nggak perlu lihat isi perjanjiannya. Pokoknya saya percaya deh sama Bapak deh. Kenapa? Karena Bapak aja itu bisa menjaga agama Bapak gitu kan. Apalagi investasi saya, pasti Bapak bisa lebih jaga lagi. Nah, itu kan kalau dibilang benar-benar suatu yang khas gitu ya teman-teman ya, karakter ya. Nah, ini kadang-kadang kan kita tuh ya mentang-mentang secara kasat mata ya, wah ini investor nih, miliaran nih, ketika azan, waduh, ya Allah, maaf dulu ya Allah ya, ini ada investor nih, miliaran nih, kalau saya tinggal sholat, nanti investornya kabur. Nah, kadang-kadang kita malah jadi lebih percaya sama investor daripada sama Allah ya kan. Nah, itu kadang-kadang saya juga kayak gitu. Nah, yang kayak gitu, itu kan kadang-kadang kita tuh sulit untuk untuk komitmen ya terhadap agama kita ya, padahal Allah itu yang gerakin ya, yang gerakin hati si investor itu untuk investasi di kita ya, untuk membeli produk kita ya. Nah, tapi kadang-kadang kita lupa siapa yang menggerakkannya, kita hanya lihat pada orangnya aja gitu ya. Nah, ini Pak Yuda nih, apalagi Pak Yuda kan sebagai owner ya, benar kan Pak Yuda ya, owner ya kan. Teh Bulan juga sebagai owner ya. Ketika ada konsumen nih datang nih ya, kebetulan pas azan. Nah, apalagi konsumen ini ternyata orang kafir ya. Mau nanya-nanya nih ya tentang produk kita. Pas banget azan. Ya kita bilang aja, "Aduh, mohon maaf. Bapak, Ibu, ini saya mau sholat dulu bentar ya. Kalau Bapak memang tertarik, tunggu aja ya. Saya sholat dulu bentar. Tapi kalau memang Bapak merasa nggak nyaman, ya saya tinggal kayak gini, nggak apa-apa, Bapak pulang aja nggak apa-apa." Ya. Nah, itu bisa nggak tuh kayak gitu ya kan? Nah, jangan-jangan saya sendiri nggak bisa. Insya Allah bisa ya teman-teman ya. Insya Allah bisa lah. Nah, itu yang kayak gitu. Pasti Pak diingatkan. Iya, sama-sama. Nah, jadi kadang-kadang yang kasat mata itu kita lebih ini ya, istilahnya itu lebih percaya ya daripada yang tidak kasat mata. Padahal justru ya dalam teori fisika kuantum ya, bahwa eksistensi itu ya, keberadaan sesuatu yang eksis itu ternyata semakin dia tidak terlihat justru semakin eksis ya, semakin bertahan ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Oke, ada yang mau didiskusikan nggak teman-teman? Oke, adakah? Kalau tidak ada, oke, kita tutup dulu ya. Sebelumnya saya ucapkan lagi taqabbalallahu minna wa minkum ya. Syaman wa syamakum ya. Semoga amal ibadah kita di Ramadan kemarin ya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dan kita diberikan kemenangan yang hakiki ya oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin ya teman-teman ya apabila ada kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, makasih ya teman-teman. Ya Pak, makasih juga Pak. Pak, terima kasih juga Pak.